Judul renungan kita pada Sabat ini adalah lockdown. Salah satu kata yang sangat sering kita dengar akhir-akhir ini adalah lockdown. Banyak hal yang kita lakukan guna persiapan lockdown. Ada yang menyiapkan makanan, ada yang menyiapkan segalanya untuk persiapan-persiapan. Kita akan belajar dari sebuah kisah dalam Alkitab tentang peristiwa lockdown. Agar kita tetap teguh setia kepada Allah yang benar, apapun yang terjadi. Kita akan belajar dari 2 Raja-Raja 7. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Dua Raja-Raja 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Apa yang terjadi sehingga Elisa berkata demikian? Kita mundur ke pasal sebelumnya, pasal 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 dan 9. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Strategi musuh diketahui oleh abdi Allah, yaitu Elisa, dan karenanya Israel lolos dari penghadangan. Hal ini bukan terjadi sekali atau 2 kali saja, dan Elisa tentunya mengetahui itu karena Allah yang menyatakannya. Sebab hal seperti itu bukan pertama kali Allah nyatakan bagi umatnya. Allah mengamarkan baik secara langsung melalui utusannya atau melalui mimpi. Salomo menasihatkan dalam Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Dan bangsa Israel dalam hal ini menurut amaran dari Elisa, dan karenanya mereka terhindar dari jebakan musuh. Sampai-sampai Raja Aram mengamuk, sebab dia curiga ada pengkhianat dari antara bangsanya. 2 Raja-Raja 6 ayat 11 berkata, lalu mengamuklah hati Aram. Saya ulangi, hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Yesaya menuliskan dalam Yesaya 57 ayat 20 dan 21. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Inilah yang dialami oleh Raja Aram, serta bangsanya yang hendak berlaku jahat kepada umat Allah. Namun, ada pegawai Raja Aram yang tahu siapa yang bocorkan rahasia penyergapan itu. Perhatikan perkataan pegawai Raja Aram tersebut. 2 Raja-Raja 6 ayat 12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Rupanya rencana rahasia itu diucapkan Raja di kamar tidurnya. Artinya, tidak mungkin Elisa bisa tahu jika bukan Allah yang menyatakannya. Tapi mereka tidak melihat hal itu. Raja marah dan suruh tangkap Elisa. Satu hal yang menarik adalah, di zaman itu, di mana belum ada media komunikasi seperti sekarang ini, namun informasi tersebar cukup cepat.
mereka tahu bahwa Elisa yang bocorkan kepada Raja Israel. Artinya, ada orang yang tahu dan berita itu tersebar sampai ke Aram. Kemudian, Raja Aram mengirimkan tentaranya yang besar untuk tangkap Elisa. Bujang Elisa ketakutan melihat banyaknya tentara Aram, tetapi Elisa berdoa kepada Tuhan agar mata bujangnya dibuka, dan begitu bujangnya melihat di sekeliling pegunungan itu begitu banyak kereta berapi yang mengelilingi Elisa, melihat kuda-kuda melindungi. Dan apa yang terjadi kemudian? Elisa berdoa kepada Tuhan. Dan dia minta kepada Tuhan agar tentara Aram dibutakan. Elisa tuntun menuju kota Samaria. Dan waktu mereka bisa melihat kembali, mereka sudah terkepung oleh oleh orang Israel. Jadi mereka dibutakan, Elisa tuntun ke kota Samaria, dan sampai di sana dibukakan lagi matanya, mereka sadar mereka sudah dikepung. Raja Israel bertanya, apakah mereka dibunuh saja? Elisa larang, bahkan perintahkan untuk berikan jamuan makan dan minum bagi mereka. Dan kemudian suruh pulang. Oleh karena tindakan belas kasih itu, sejak itu tidak ada lagi gerombolan orang Aram yang memasuki negeri Israel. Ini adalah satu teladan untuk kita selalu berbuat belas kasih. Tetapi sesudah itu, Raja Aram masih saja ingin serang Israel. 2 Raja-Raja 6 ayat 4. Sesudah itu, Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Nah, karena pengembukan inilah terjadi kelaparan di Samaria. Samaria lockdown. Karena hebatnya, perhatikan ayat berikut ini. 2 Raja-Raja 6 ayat 25 yang berkata, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak, dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Nah, saya coba melakukan konversi di sini. Kalau salah, bisa dibetulkan dalam perhitungannya. Masing-masing bisa hitung. Sebagai informasi, 1 sikal itu dalam kamus Alkitab sama dengan 11 gram. Nah, kepala keledai itu harganya 80 sikal perak. Nah, kalau 1 sikal sama dengan 11 gram, maka 80 sikal sama dengan 880 gram. Nah, 1 gram perak harganya itu sesuai harga perak saat ini 7.800. Maka harga kepala keledai adalah 880 gram dikali 7.800 sama dengan 6.864.000. Itulah harga kepala keledai. Kemudian cup itu sama dengan 2 liter. Nah, di sini disebutkan 1/4 cup itu sama dengan 1/2 liter. Setengah liter kotoran burung merpati, harganya 5 sikal perak. Artinya 55 gram kali 7.800 sama dengan 429.000 untuk setengah liter kotoran burung merpati. Bisa lihat bagaimana parahnya kelaparan yang terjadi, sampai-sampai kotoran burung merpati pun dijual untuk jadi makanan. Inilah parahnya peristiwa lockdown di Samaria ini. Apakah hanya itu? Tidak. Bahkan ada yang sampai makan anaknya. Musa pernah menuliskan dalam Imamat 26 ayat 27 sampai 29. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Ini terjadi karena umat Allah berzina.
dan menyembah ilah lain atau berhala. Apa artinya? Artinya, Israel dalam hal ini, di mana ibu kotanya adalah di Samaria, hidup bertentangan dengan Allah. Sebab mereka mengalami peristiwa kelaparan yang begitu hebat sampai-sampai mereka memakan anaknya sendiri. Dan jika kita baca pasal-pasal sebelumnya, mereka menyembah Baal oleh karena Ahab. Sebab memang Ahab yang menuntut mereka menyembah Baal. Namun, anak Ahab yang bernama Yoram tidak lagi sembah Baal, tetapi masih sembah berhala. Nah, apakah buktinya mereka tidak takut akan Allah lagi? 2 Raja-Raja 6 ayat 13. Maaf, ayat 31. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Oleh kelaparan yang hebat itu dan musibah yang menimpa bangsa, raja marah kepada Elisa dan mau bunuh Elisa, hamba Allah. Inilah sikap orang fasik. Tadi, Raja Aram marah karena strategi rahasianya ketahuan meski dia sampaikan di kamar tidurnya. Seharusnya dia sadar bahwa ada kuasa yang lebih besar dari dia yang memberitahukan rahasia itu kepada Elisa. Namun tidak, dia marah kepada Elisa. Demikian juga dengan Raja Israel. Seharusnya dia menilik diri dan berpaling kepada Allah, sebab musibah yang sehebat itu tidak mungkin terjadi jika Allah tidak izinkan. Manusia tidak dapat lakukan hal seperti itu. Tetapi tidak, Raja Israel marah kepada Elisa. Hal ini persis sama dengan peristiwa Ahab marah kepada Elia oleh karena kekeringan selama 3,5 tahun. Itu semua karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah yang benar. Tapi gantinya mereka bertobat, mereka marah kepada hamba Allah. Perhatikan perkataan Ahab kepada Elia berikut ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Saudaraku dalam Tuhan, akan tiba masa di mana malapetaka yang melanda dunia ini dan umat Allah yang setia dianggap sebagai penyebabnya. Dan dunia berusaha membunuh umat Allah yang setia. Sebab mereka merasa jika umat Allah yang setia tersebut dibunuh, maka itulah berhenti. Apa jawab Elisa? Jawab Elia. 1 Raja-Raja 18 ayat 18. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Siapa Tuhan yang Elia maksudkan? Allah Bapa. Kita bisa lihat pada pelajaran sebelumnya. Jadi, yang menyebabkan malapetaka adalah ketidaksetiaan umat Allah, dan bukan karena umat Allah yang setia. Tetapi yang setia selalu dianggap biang kerok. Pertanyaan, berapa banyak yang tidak setia dan berapa banyak yang setia? Di zaman Ahab, banyak sekali yang tidak setia dan hanya sedikit yang setia. Dan itulah yang terjadi di akhir zaman nanti. Umat Allah yang setia hanya sedikit dan dunia berusaha musnahkan mereka karena nanti dianggap biang kerok malapetaka. Hal lain yang perlu kita pahami adalah peristiwa Raja Yehuda bertanya kepada Raja Israel. 1 Raja-Raja 22 ayat 7 dan 8. Tetapi Yosafat adalah Raja Yehuda, bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab dia tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Jika hidup kita bertentangan dengan Allah, dan kemudian menerima nasihat, amaran, dan bahkan teguran, maka pasti kita tidak senang.
Sebab kita masih mengasihi kehidupan kita yang kompromi dengan dunia. Masih ada berhala dalam hidup. Apa pesan utama Elia? Supaya umat Allah kembali kepada Allah yang benar dan tinggalkan Baal. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel jasmani, dan tentu terjadi juga pada kita Israel rohani. Israel jasmani oleh karena ketidaksetiaan mereka mengalami lockdown. Bagaimana dengan kita? Adakah kita, jiwa kita, kerohanian kita terlockdown karena ketidaksetiaan kita? Adakah himbauan untuk kembali menyembah Allah yang benar membuat kita membenci? Adakah kita senang saat diamarkan atau malah tidak senang? Ingat, bisa saja jasmani kita terpenjara, tetapi rohani kita tetap bebas merdeka. Yang bahaya adalah bila jasmani dan rohani kita terpenjara, lockdown. Nah, tadi Raja Israel marah kepada Elisa, dan dia mau bunuh Elisa, sebab dia anggap gara-gara Elisa, itu derita semua terjadi. Apakah Raja berhasil menemui Elisa? 2 Raja-Raja 6 ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah Raja mendapatkan dia. Berkatalah Raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Elisa tadinya sudah tahu kedatangan Raja dan pasukannya, dan Elisa suruh tutup pintu, tapi pintu belum sempat ditutup, Raja sudah muncul. Perhatikan perkataan Raja. Dia sadar bahwa malapetaka itu dari Tuhan, dan Tuhan yang izinkan. Dan karena itu, ia tidak mau berharap kepada Tuhan lagi. Kita bisa lihat betapa fasik umat Allah. Kefasikan mereka begitu hebat. Tidak heran mereka mengalami kelaparan yang hebat. Mereka dikepung, mereka di lockdown oleh Raja Aram, yang tadinya sudah tidak ganggu mereka lagi. Tapi sekarang mereka diganggu lagi. Aram kepung Israel. Inilah latar belakang mengapa Samaria terkepung dan terjadi kelaparan hebat yang membuat segalanya begitu mahal, bahkan ada yang makan sampai anaknya sendiri. Tadi Elisa berkata dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Di pintu gerbang Samaria ada perwira ajudan raja. Apa tanggapannya? Kita baca ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Perwira raja tidak percaya omongan Elisa bahwa besok akan terjadi perubahan. Tapi Elisa katakan, kamu akan lihat, tapi kamu tidak akan rasakan atau nikmati. Kenapa? Kita akan lihat nanti. Nah, sementara Samaria terlockdown, ada yang bebas. 2 Raja-Raja 7 ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Kenapa mereka bebas dan tidak dalam kota terlockdown? Karena mereka sakit kusta. Musa menuliskan tentang orang yang sakit kusta. Imamat 13 ayat 45 dan 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Inilah yang terjadi kepada 4 orang tersebut. Mereka harus tinggal di luar kota Samaria, dan karenanya saat Samaria terlockdown, mereka tetap bebas di luar. Namun demikian, mereka tetap kelaparan, sebab kelaparan begitu hebat saat itu. Karenanya mereka berdiskusi. Ayat 4 berkata, jika kita berkata, baiklah kita masuk dalam kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang,
marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Masuk ke kota, mati. Tinggal di luar kota juga mati. Karena kelaparan begitu hebat. Tapi ada pilihan lain, yaitu pergi ke perkemahan musuh. Resikonya mati juga. Tapi pergi ke perkemahan musuh masih ada potensi untuk hidup. Jadi mereka putuskan untuk tetap pergi, meskipun peluang untuk mati ada. Mati kalau mati, hidup kalau hidup. Apakah ada peristiwa yang lain yang serupa dengan peristiwa ini? Ester 4 ayat 16. Ester berkata, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ester juga mengalami kondisi yang serupa. Semua opsi beresiko mati, tapi pergi kepada raja masih ada harapan untuk hidup. Karena itu, mati kalau mati, hidup kalau hidup. Ester maju dan akhirnya bangsanya terbebas. Ester jadi saluran keselamatan. Bagaimana dengan 4 orang sakit kusta tersebut? 2 Raja-Raja 7 ayat 5. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Waktu senja adalah waktu di mana sudah hampir gelap atau hampir malam, dan sampai di perkemahan orang Aram, mereka tidak mendapati orang di sana. Apa yang terjadi? Ayat 6 menjelaskan. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Lalu apa yang dilakukan oleh tentara Aram ini? Ayat 7. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Seluruh pasukan orang Aram melarikan diri gara-gara mereka mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Kapan mereka melarikan diri? Pada waktu senja. Dan pada waktu senja itu juga, 4 orang sakit kusta tersebut pergi ke perkemahan orang Aram. Waktu dan rencana Tuhan adalah yang tepat dan terindah. Seandainya 4 orang kusta itu datang lebih awal, orang Aram belum melarikan diri, mereka bisa dalam bahaya. Tetapi Tuhan bekerja demi keselamatan umatnya. Padahal umatnya tidak setia kepada dia. Paulus tuliskan dalam Roma 5 ayat 10 yang berkata, "Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya." Allah perdamaikan kita dengan Dia ketika kita masih berstatus tidak setia kepada Dia. Kita masih jadi musuh Allah. Tapi Allah yang lebih dahulu mengambil tindakan. Allah tidak tunggu kita jadi baik dulu dan datang berdamai dengan Dia. Allah sediakan jalan pendamaian, jalan keselamatan bagi kita yang tidak setia kepadanya. Demikianlah yang terjadi bagi orang Israel di Samaria. Mereka tidak setia, mereka menentang Allah, tetapi Allah bertindak agar mereka kembali kepadanya. Allah yang berperang sementara Israel terlockdown. Musa pernah menuliskan dalam Keluaran 14 ayat 14, "Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Luar biasa pimpinan Tuhan kita bagi umatnya. Sudah jelas-jelas menentang, sudah jelas-jelas berzina, masih saja Tuhan bekerja untuk pelihara umatnya. Orang Israel tidak berbuat apa-apa. Mereka terlockdown dalam kota, tapi tentara Aram kalah perang. Ini nasihat bagi kita. Apakah umat Allah
Israel rohani berzina dan sembah ilah lain? Ya, terbukti. Tapi bukan berarti Allah tidak pelihara mereka. Bukan berarti Allah tinggalkan mereka. Allah masih bekerja untuk pelihara mereka yang sembah ilah lain, agar mereka kembali untuk sembah Dia yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Ini nasihat bagi kita, agar kita juga jangan memandang orang karena mereka tidak setia, dengan menganggap bahwa mereka akan demikian seterusnya. Kita harus berharap mereka satu waktu akan kembali. Allah saja berusaha untuk yang tidak setia kembali, terlebih kita umatnya. Sehubungan dengan Allah berperang, sebelumnya juga ada kejadian yang serupa. 2 Samuel 5 ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu dan memukul kalah tentara orang Filistin. Inilah perkataan Tuhan kepada Daud. Tuhan perintahkan Daud untuk bergerak cepat, tetapi yang maju berperang sebenarnya Tuhan itu sendiri. Dialah yang memukul kalah tentara Filistin. Berkali-kali Allah berperang bagi umatnya, meski umatnya menentang Dia, bahkan menyembah ilah lain. Pemazmur menuliskan dalam Mazmur 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Orang-orang di zaman itu sangat andalkan kuda dan kereta untuk berperang, sebab memang itulah alat perang yang hebat saat itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Aram itu? Mereka tinggalkan kuda-kuda mereka. Baca kembali ayat 7. Itu oleh karena mereka begitu ketakutan. Mereka tidak sempat lagi berpikir. Sebab kalau dipikir, mana lebih cepat? Melarikan diri dengan kaki sendiri atau dengan naik kuda? Tentunya dengan naik kuda. Tetapi malah mereka tinggalkan kuda-kuda tersebut. Ini bukti bahwa mereka begitu ketakutan. Pemazmur juga menyatakan dalam Mazmur 33 ayat 17 dan 18. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Di hadapan Tuhan, kuda dan kereta tidak ada artinya. Tuhanlah yang maha perkasa. Tuhanlah pelindung kita. Dalam ayat selanjutnya, Daud bersaksi, Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Bukan kuda dan kereta andalan kita, tetapi Tuhan yang adalah Allah Bapa. Dialah penolong dan perisai kita. Kepadanya lah kita berlindung dan mencari keselamatan. Dalam masa-masa lockdown, Allah Bapa lah perlindungan kita. Apa yang kemudian dilakukan 4 orang kusta tersebut? 2 Raja-Raja 7 ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ya, mereka dapat banyak berkat. Mereka bolak-balik ambil dan sembunyikan. Mereka dipuaskan dengan makanan serta minuman. Bahkan ada jarahan yang mereka bisa ambil dan sembunyikan. Kemudian ayat 9 menyatakan, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah kabar baik. Ya, saya ulangi, hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja. Salah seorang berkata bahwa hari tersebut adalah hari kabar baik. Dan harus dikabarkan, jangan tinggal diam saja. Sebab itu adalah kabar keselamatan bagi bangsanya. Mereka bisa dapat makan dan minum kembali, dan mereka tidak bisa tunda. Yesaya menuliskan dalam Yesaya 41 ayat 27, sebagai yang pertama, aku memberitahukannya kepada Sion,
dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. 4 orang kusta itu yang pertama menemukan makanan dan minuman, dan karenanya merekalah yang pertama mengabarkan kabar baik itu kepada bangsanya yang sedang mengalami kelaparan hebat, lockdown. Dalam ayatnya yang lain, Yesaya juga menyatakan, Yesaya 52 ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. 4 orang kusta itu membawa kabar damai, sebab musuh sudah lari, dan kabar baik bahwa mereka bisa mendapat makan dan minum kembali. Mereka bisa hidup. Bukankah kabar baik itu membawa kelepasan dan kehidupan? Yesus berkata dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus itulah kabar baik. Yesuslah yang memberi kehidupan kepada umat-umat Allah dan bebaskan kita dari perhambaan dosa. Membebaskan kita yang tertindas, lockdown. Allah Bapa menyediakan kelepasan dan kehidupan melalui anaknya. Paulus juga nasihatkan dalam Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Inilah yang 4 orang kusta itu lakukan. Mereka tidak pikirkan diri sendiri, tapi ingat bangsanya. Mereka yang dikucilkan karena najis masih ingat akan kelepasan dan kehidupan bangsanya. Inilah teladan Kristus. Kusta di zaman itu adalah penyakit yang jahat dan dianggap hukuman dan atau dosa. Musa menuliskan dalam Imamat 13 ayat 52. Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu. Karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Kusta itu jahat sekali. Kemudian dalam Imamat 14 ayat 6 dan 7. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambil bersama-sama dengan kayu aras, kain kermisi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Jadi, kusta itu jahat sekali dan melambangkan dosa. Itu sebabnya orang kusta najis dan diasingkan dan perlu pengorbanan akan korban untuk pengampunan mereka. Nah, bukankah Yesus dibuat menjadi dosa agar menjadi kelepasan bagi umat-umat Allah? Paulus tuliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan Yesus menjadi dosa karena kita, maka Yesus alami kematian. Sebab upah dosa adalah maut. Dan melalui kematian Yesus itulah kita menerima kelepasan dan pembenaran. Darahnya menghapus dosa. Kita layaknya tidak berdosa dan karenanya dibenarkan dalam Yesus. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Nah, apakah Yesus datang untuk mencari kesenangannya sendiri? Tidak. Paulus tuliskan dalam Roma 15 ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Inilah gambaran kabar baik yang orang-orang kusta itu lambangkan. Mereka sakit kusta, yang adalah lambang dosa, yang adalah penyakit yang jahat sekali dan mematikan. Namun saat mereka mendapatkan hidup itu, kabar baik itu, makanan dan minuman, mereka tidak memikirkan diri sendiri. Mereka ingat bangsanya. Bangsanya juga memerlukan kabar baik itu. Bangsanya memerlukan kelepasan dan kehidupan. Nah, kenapa mereka bilang tadi bahwa jika tidak segera dilaporkan, nanti kena hukum?
bila mana kita baca dalam versi bahasa Inggris, fokusnya bukan hukuman, tetapi mereka menghindari perkiraan perbuatan jahat jika menunda melaporkan. Sebab ada banyak makanan dan minuman serta harta benda. Karenanya penting untuk segera laporkan kabar baik tersebut. 2 Raja-Raja 7 ayat 10 berkata, mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Kabar baik itu segera diteruskan kepada raja meski hari sudah malam. Apakah raja percaya? Tidak. Raja berkata dalam ayat 12, sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Raja tidak percaya dan anggap itu siasat orang Aram untuk kalahkan mereka. Namun ada saran untuk cek kebenaran kabar baik itu. Mereka mau uji kabar baik itu. Raja pun setuju untuk ada utusan periksa kebenarannya. Mereka pergi dan mereka tidak hanya sampai di perkemahan. Ayat 15 menyatakan, lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Terbukti bahwa orang-orang Aram sungguh amat ketakutan saat Allah berperang melawan mereka. Tidak hanya kuda dan keledai mereka tinggalkan. Cara mereka lari pun menyatakan kengerian yang mereka alami. Yesaya pernah menyatakan dalam Yesaya 10 ayat 3, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Orang-orang Aram tidak tahu kemana mencari pertolongan. Mereka lari terbirit-birit. Semua harta mereka tinggalkan dan berserakan. Mendengarkan laporan utusan raja bahwa memang benar kabar baik yang disampaikan oleh 4 orang kusta tersebut, apa yang terjadi kemudian? 2 Raja-Raja 7 ayat 16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Inilah kegenapan perkataan abdi Allah Elisa pada ayat 1 tadi, yang kita sudah baca di awal. 1 sukat itu sama dengan 12 liter, dan harga 12 liter dikatakan 1 sikal. Di sini tidak disebut sikal perak, oleh karena itu kita anggap sikal ini adalah mata uang. Nah, sikal memang mata uang Israel, dan sekarang ini nilainya 4.400. Jadi, tepung, atau dalam bahasa lainnya barley ini adalah jenis tepung yang terendah. 12 liter barley sekitar 52.000 harganya. Ya. Kemudian 24 liter jelai, yaitu tepung yang baik, harganya 1 sikal juga. Bayangkan, tepung yang paling rendah masih lebih mahal daripada tepung terbaik. Artinya begitu murah. Kalau tadi begitu mahal, sekarang begitu amat murah. Ya, berlimpah. Perhatikan dalam ayat 1 tadi, Elisa berkata, besok. Saat Allah Bapa menyampaikan ini kepada Elisa, Allah Bapa katakan besok, dan memang benar-benar terjadi besok. Contoh dalam Keluaran 9 ayat 5 dan 6. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini, dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Jadi jika Tuhan berkata besok, maka memang besok itu terjadi. Dan itu yang terjadi di Samaria. Padahal perwira raja tidak percaya. Dan karena ketidakpercayaan perwira itu, apa yang terjadi? Elisa bilang, engkau akan lihat
tapi tidak akan menikmatinya. Kenapa? Karena dia mati. Ayat 17, adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Perwira itu mati karena ketidakpercayaannya. Hati-hati jika kita tidak percaya akan kabar baik yang dikabarkan. Kabar baik yang mendatangkan kelepasan dari lockdown, dan kabar baik yang membawa kehidupan karena makanan dan minum tersedia. Hasil daripada ketidakpercayaan adalah kebinasaan. Kabar baik itu adalah Injil Kristus, dan yang menolak Kristus tidak memperoleh hidup kekal. Inilah nubuatan yang Elisa sampaikan agar umat Allah kembali kepada Allah yang benar dan namanya dimuliakan di hadapan bangsa-bangsa di sekitar orang Israel. Kabar tentang Elisa membocorkan rahasia strategi Raja Aram bisa tersebar, apalagi perbuatan ajaib yang Allah yang benar telah lakukan bagi umatnya. Salah satu contoh adalah Yosua 9 ayat 9. Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh, hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Ini adalah kesaksian orang-orang Gibeon kepada Yosua, yang datang dengan siasat supaya mereka jangan dimusnahkan. Mereka sudah dengar bagaimana Allah Bapa bekerja bagi umatnya. Mereka telah mendengar nama Tuhan. Jadi bila umat Allah setia, maka melalui mereka Allah dimuliakan dan namanya dikabarkan. Terlebih lagi di dalam Yesus, Allah Bapa dimuliakan. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus telah memuliakan Bapanya. Yesus juga mengabarkan nama Bapanya. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Mengapa nama Bapa dikabarkan? Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan diwujudkan, bukan dikabarkan atau dinyatakan, malah diwujudkan. Nah, kenapa nama Bapa Yesus wujudkan? Karena nama Bapa adalah karakternya. Kita bisa baca dalam Keluaran 34 ayat 5 sampai 7. Inilah yang Elisa hidupkan di tengah-tengah bangsa yang menentang Allah. Elisa kabarkan kebenaran tentang Allah yang benar agar bangsa Israel yang murtad, yang telah meninggalkan Allah yang benar dan menyembah ilah lain, mereka kembali kepada Allah yang benar. Dan salah satu cara adalah melalui peristiwa lockdown tersebut. Dan tidak hanya Elisa, Allah juga bekerja melalui orang-orang kusta yang najis dan dikucilkan. Melalui mereka, kabar baik disampaikan kepada bangsa, dan bangsa mereka terima kelepasan dan kehidupan. Roh Nubuat menuliskan dalam Para Nabi dan Raja, halaman 149 paragraf 2, sebagai nasihat penutup. Begitulah pesuruh Allah itu bekerja dari tahun ke tahun, mendekatkan diri kepada orang banyak dalam pekerjaan yang dilakukan dengan penuh kesetiaan, dan dalam masa krisis berdiri di pihak raja sebagai penasihat yang bijaksana. Tahun-tahun kemurtadan menyembah berhala yang lama yang dilakukan oleh raja-raja dan rakyatnya telah mendatangkan bencana pada pekerjaan mereka. Bayangan gelap kemurtadan masih terdapat di mana-mana. Namun di sana-sini ada orang-orang yang dengan teguh meneruskan pekerjaan pembaruannya. Banyak yang ditobatkan dari kekafiran, dan orang-orang ini akhirnya mempelajari kesukaan beribadat kepada Allah yang benar. Nabi itu merasa gembira atas mujizat-mujizat rahmat ilahi ini, dan ia telah diilhami oleh suatu kerinduan besar untuk menjangkau semua orang yang jujur di dalam hatinya. Di mana saja ia berada, ia bertindak sebagai seorang buru kebenaran. Pesuruh di sini adalah Elisa. Dan bukankah kita juga pesuruh-pesuruh Allah? Bukankah kita harusnya meneruskan pekerjaan pembaharuannya agar banyak yang ditobatkan dari kekafiran
agar banyak orang yang kita himbau untuk tinggalkan ilah-ilah, berhala-berhala yang mereka sembah, dan akhirnya mau mempelajari kesukaan beribadat kepada Allah yang benar. Inilah pekerjaan kita. Inilah pekabaran kita kepada bangsa kita. Oleh karenanya, biarlah melalui pengalaman Elisa beserta 4 orang kusta ini dan peristiwa Samaria lockdown, kita dikuatkan agar mesti dalam kondisi saat ini tetap kita giat mengabarkan kebenaran Tuhan, pembaruan agar orang kembali kepada Allah yang benar. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.